dimulai, izinkan kami menyampaikan profil singkat dari PT Pertamina Persero. PT Pertamina Persero merupakan perusahaan energi milik negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional Indonesia. Berdiri sejak 1957, Pertamina bergerak di berbagai sektor industri energi, mulai dari hulu hingga hilir, termasuk eksplorasi dan produksi minyak serta gas bumi, pengolahan energi, distribusi BBM, petrokimia, hingga pengembangan energi terbarukan. Dalam menjalankan operasionalnya, Pertamina melayani kebutuhan energi masyarakat melalui jaringan kilang, terminal BBM, kapal distribusi, hingga ribuan SPBU yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai bagian dari BUMN strategis nasional, Pertamina memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan ketersediaan dan distribusi energi tetap berjalan secara aman, merata, dan berkelanjutan, termasuk dalam menghadapi tantangan global yang dapat mempengaruhi stabilitas energi dunia. Selain fokus pada ketahanan energi, Pertamina juga terus melakukan transformasi perusahaan melalui inovasi teknologi, digitalisasi layanan, pengembangan energi ramah lingkungan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Hingga saat ini, Pertamina terus berkomitmen untuk menjadi perusahaan energi nasional yang adaptif, tangguh, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang. Demikian profil singkat PT Pertamina Persero. Selamat siang rekan-rekan media, para pemangku kepentingan energi nasional serta masyarakat Indonesia yang telah bergabung dalam konferensi pers ini, baik offline maupun online. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Anda terhadap perkembangan situasi energi nasional yang saat ini menjadi perhatian bersama. Dalam beberapa hari terakhir, muncul kekhawatiran publik terkait stabilitas pasokan BBM nasional seiring meningkatnya tensi konflik internasional dan ancaman gangguan terhadap jalur distribusi energi dunia. PT Pertamina memandang penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh, terukur, dan berdasarkan data resmi. Untuk itu, kami persilakan perwakilan PT Pertamina Persero menyampaikan kondisi terkini energi nasional. Silakan. Oke. Selamat siang rekan-rekan media dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Izinkan saya pada kesempatan kali ini, Wisnu sebagai Humas Public Relations PT Pertamina Persero untuk menjelaskan dan menyampaikan kondisi energi nasional yang saat ini menjadi perhatian bersama dan juga hangat di kalangan publik. Dalam konteks global, situasi yang terjadi saat ini tidak terjadi sendiri dan tidak pasti ada penyebabnya persoalan domestik Indonesia. Krisis pasokan BBM yang mulai dirasakan merupakan dampak dari dinamika geopolitik secara global, khususnya meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah sampai dengan penutupan Selat Hormuz yang memberikan dampak stok cadangan BBM nasional hanya cukup untuk 20 hari. Di dalam 3 berita lapangan ini, saya akan menjelaskan satu persatu dinamika geopolitik global yang menyebabkan stok bahan bakar minyak mentah semakin sedikit. Masuk ke bagian pertama, dampak geopolitik perang global. Dalam beberapa waktu terakhir, sering kita lihat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah antara AS Israel dengan Iran berkecimpung sangat panas. Kenapa hal ini mempengaruhi energi global secara berkala dan secara global? Karena di salah satu 3 negara tersebut terdapat Iran. Iran sebagai pemasok dan juga pengempur bahan bakar minyak mentah di seluruh dunia. Seluruh dunia mengimpor semua bahan bakar nasional minyak mentah itu dari Iran. Oleh karena itu, perang ini sangat berpengaruh bagi distribusi ekonomi minyak mentah secara global. Nah, konflik geopolitik ini tidak hanya berpengaruh bagi keamanan negara mereka saja, tetapi juga alur distribusi ekonomi mereka. Hal ini mempengaruhi seperti halnya stabilitas harga minyak dunia, kepastian kontrak pengiriman energi, serta keamanan jalur distribusi nasional.
Hal ini menyebabkan rangkaian publik semakin lambat. Kenapa? Karena adanya perlambatan distribusi dan juga tidak ada kepastian pasokan di setiap negara tentang bahan bakar minyak mentah yang sedang diliput. Selanjutnya, bagian yang kedua adalah penutupan Selat Hormuz. Kenapa penutupan Selat Hormuz itu sangat berpengaruh bagi minyak mentah? Karena Selat Hormuz itu merupakan titik vital, titik distribusi jalur pelayaran strategis yang menghubungkan kawasan produsen minyak di Timur Tengah dengan pasar energi global. Sebagian besar keseluruhan perdagangan minyak mentah ini melewati jalur Selat Hormuz ini. Artinya, ketika adanya ancaman dan juga pembatasan penutupan jalur tersebut, dampaknya itu tidak hanya dirasakan hanya satu negara, tetapi seluruh negara dan seluruh sistem energi global terdampak karena penutupan jalur ini. Resiko gangguan di Selat Hormuz itu menyebabkan beberapa konsekuensi utama, yaitu waktu pengiriman energi menjadi lebih panjang, biaya distribusi meningkat akibat perubahan rute, serta muncul tekanan terhadap ketersediaan pasokan energi di banyak negara. Nah, dari kedua berita awal, itu memberikan dampak yang cukup signifikan di Indonesia. Kenapa? Karena negara Indonesia, negara yang selalu mengimpor, salah satu negara pengimpor minyak mentah yang dari Selat Hormuz, itu memiliki ketergantungan sistem dan juga saling terhubung. Karena jalur distribusi nasional internasional ini terganggu, itu mempengaruhi proses pengadaan energi nasional, dan ada beberapa dampak yang saat ini mulai dirasakan. Antara lainnya, waktu pengadaan energi yang lebih panjang, peningkatan biaya logistik distribusi, serta tekanan pada sistem distribusi BBM domestik di beberapa wilayah dengan konsumsi yang tinggi. Kondisi ini bukan berarti pasokan energi nasional itu habis, tapi melainkan distribusi membutuhkan pengelolaan yang lebih adaptif terhadap situasi global. Nah, hal ini mempengaruhi juga dengan kondisi stok nasional. BBC News mengatakan stok cadangan BBM nasional hanya cukup 20 hari. Berdasarkan evaluasi kami juga dari PT Pertamina, cadangan operasional BBM nasional itu berada pada kisaran 20 hingga 25 hari distribusi. Dengan asumsi kita bahwa konsumsi masyarakat itu masih pada tingkat kondisi normal, tidak adanya penimbunan dan juga tidak ada panik buying. Nah, angka ini menunjukkan bahwa sistem energi nasional itu masih berada dalam operasional, namun membutuhkan kewaspadaan dan juga pengelolaan distribusi yang lebih terukur di tengah dinamika global yang terus berkembang. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa tekanan pasokan yang terjadi saat ini itu merupakan dampak dari situasi global secara langsung. Oke, sekian penjelasan saya mengenai dampak minyak mentah di seluruh dunia. Terhambatnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya yang telah disampaikan. Tentu, masyarakat tidak hanya ingin memahami situasi yang terjadi, tetapi juga ingin mengetahui langkah konkret yang sedang dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional. Untuk menjawab kekhawatiran tersebut, kami persilakan pihak Pertamina menjelaskan strategi mitigasi yang saat ini dijalankan. Oke, terima kasih moderator. Memang karena fenomena yang akhir-akhir ini sering terjadi dan menyebabkan banyak dampak, PT Pertamina juga akan menyiapkan langkah-langkah mitigasi supaya bisa menghadapi fenomena-fenomena yang sedang terjadi terkait kelangkaan minyak langka ini. Yang pertama, prioritas distribusi sektor vital. Dalam kondisi tekanan pasokan, Pertamina menerapkan skema prioritas distribusi untuk memastikan aktivitas ekonomi dan juga pelayanan publik tetap berjalan. Yang kedua, pengendalian distribusi dan juga antisipasi panik buying. Pertamina meningkatkan pengawasan distribusi di seluruh jaringan SPBU untuk mencegah penimbunan serta pembelian secara berlebihan ataupun panik buying yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan. Yang terakhir, komunikasi publik berkelanjutan. Selain langkah operasional, Pertamina juga memperkuat komunikasi publik agar masyarakat memperoleh informasi resmi secara berkala dan juga tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Nah, seluruh langkah ini dilakukan
untuk memastikan bahwa meskipun terjadi tekanan global terhadap pasokan energi, distribusi BBM nasional itu tetap berada dalam kondisi yang sangat terkendali. Sekian jawaban kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan strategi mitigasi yang telah disampaikan. Kami memahami masih terdapat berbagai pertanyaan publik khususnya terkait transparansi informasi, distribusi energi, serta dampak kebijakan ke depan. Oleh karena itu, sesi berikutnya kami buka untuk rekan-rekan media. Silakan pertanyaan pertama. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada moderator. Pertanyaan pertama yaitu mengenai tentang keterlambatan informasi kepada publik. Publik baru mengetahui informasi ini setelah beredar banyak di di sosial media. Sementara itu, pernyataan resmi dari PT Pertamina baru muncul belakangan ini. Apakah Pertamina mengakui adanya keterlambatan ini? Dan jika iya, apa yang menjadi penyebab utamanya? Apakah ini soal prosedur internal, koordinasi dengan pemerintah, atau memang ada pertimbangan lain yang membuat informasi ini tidak segera disampaikan secara transparan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya ke media. Pertama, kami memahami persepsi publik mengenai waktu penyampaian informasi dalam situasi krisis energi global seperti saat ini. Dan juga kami memahami bahwa publik pasti berpikir Pertamina memiliki tanggung jawab yang penuh untuk memastikan bahwa setiap informasi yang dikeluarkan dan disampaikan ke masyarakat itu merupakan data yang telah terverifikasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, sebelum kami menyatakan pernyataan resmi, kami selalu melakukan diskusi serta koordinasi dengan pemerintah, regulator energi, serta pemangku kepentingan nasional untuk memastikan bahwa informasi yang akan keluar dari PT Pertamina dan disampaikan ke publik itu terverifikasi kebenarannya. Nah, jadi yang terjadi bukanlah upaya kita menunda transparansi, tetapi proses memastikan akurasi informasi di tengah situasi global yang sangat dinamis. Dan juga kami pihak Pertamina menyadari bahwa informasi yang tersebar di media sosial itu sangatlah cepat dibandingkan mekanisme komunikasi institusional seperti dari PT Pertamina kami. Oleh karena itu, kedepannya Pertamina akan memperkuat sistem komunikasi kritis agar apa? Agar masyarakat dapat memperoleh informasi resmi itu secara lebih cepat dan juga langsung dari sumber terpercaya serta terverifikasi dataannya. Baik, terima kasih atas klarifikasi yang telah disampaikan. Kami lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Yang dimana tentang kemungkinan pembatasan BBM dan dampaknya terhadap masyarakat luas. Beredar informasi mengenai kemungkinan pembatasan distribusi BBM ke depannya. Bisakah PT Pertamina mengonfirmasi hal ini? Dan apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan, bagaimana Pertamina memastikan bahwa masyarakat kecil seperti nelayan, petani, dan pelaku usaha mikro lainnya yang sangat bergantung pada BBM tidak menjadi pihak yang paling terdampak? Langkah mitigasi konkret apa yang sudah diterapkan oleh PT Pertamina? Baik. Terima kasih ya pihak media. Ini salah satu pertanyaan yang saya kira cukup penting ya bagi masyarakat. Tapi hingga saat ini PT Pertamina itu belum terdapat keputusan mengenai pembatasan distribusi BBM secara nasional. Fokus utama Pertamina saat ini adalah menjaga stabilitas pasokan melalui optimalisasi distribusi dan penguatan cadangan operasional. Nah, namun sebagai bagian dari manajemen risiko kami, Pertamina tetap akan menyiapkan berbagai skenario mitigasi apabila situasi global mengalami eskalasi lebih lanjut, seperti halnya prioritas pasokan bagi sektor vital, perlindungan distribusi bagi nelayan dan juga petani, pengawasan distribusi subsidi agar tetap sasaran, serta koordinasi kebijakan bersama pemerintah pusat. Kami juga ingin menegaskan bahwa stabilisasi pasokan sangat dipengaruhi oleh perilaku konsumsi masyarakat. Panik buying, penimbunan, itu justru dapat mempercepat tekanan distribusi di lapangan. Sehingga kami selalu mengimbau kepada masyarakat tetap membeli BBM sesuai kebutuhan normal. Seperti itu.
Oke, baik, terima kasih. Isu mengenai distribusi dan perlindungan masyarakat kecil tentu menjadi perhatian utama publik dalam situasi seperti ini. Untuk itu, oke, baik, mohon maaf, baik rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia yang telah mengikuti konferensi pers pada hari ini, baik online maupun offline. Sebagai penutup konferensi pers Pertamina Persero, ingin kami kembali menegaskan komitmen kami untuk terus menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah dinamika global yang saat ini masih berkembang secara sangat cepat dan penuh tantangan. Kami memahami bahwa situasi ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, khususnya terkait ketersediaan BBM dan keberlangsungan distribusi energi di berbagai daerah. Namun demikian, Pertamina bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait terus melakukan koordinasi intensif serta langkah mitigasi secara menyeluruh guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Kami juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap tenang, bijak dalam menerima informasi, serta mengutamakan informasi resmi yang disampaikan melalui kanal komunikasi terpercaya. Dukungan masyarakat dalam menjaga konsumsi energi secara bijak dan tidak melakukan panic buying menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas distribusi nasional. Pertamina akan terus melakukan pemantauan situasi secara berkala dan menyampaikan perkembangan terbaru kepada publik secara terbuka dan transparan. Kami percaya dengan bekerja sama yang baik antara pemerintah, sektor energi, media, dan masyarakat, situasi ini dapat dihadapi dengan tenang dan terkendali. Terima kasih atas perhatian, partisipasi, serta kerjasama rekan-rekan media dalam membantu menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat Indonesia. Dengan demikian, konferensi pers resmi PT Pertamina Persero pada hari ini kami nyatakan selesai. Selamat siang dan terima kasih.